Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya pada kesempatan ini akan memandu ya yang namanya Pojok Kampus yang dipersembahkan oleh Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dan pada saat ini topik yang akan kita bahas ini sesuatu yang sangat dekat dengan dunia kesehatan dan mungkin kita sering atau menjumpai ketemu dengan hasil dari apa yang nanti kita bahas. Nah, tentunya saya juga cukup awam. Nanti saya akan menggali dulu lebih dalam memahami tentang program studi ini ya. Itu namanya Program studinya namanya Teknologi Radiologi Pencitraan. Teknologi Radiologi Pencitraan ini bernaung di Fakultas Ilmu Kesehatan. Di situ ada kedokteran, ada perawat, ada apoteker dan lain sebagainya. Tetapi kita di program studi. Sekarang saya sudah bersama dengan Bu Hernastiti. Kaprodinya. Kaprodi. Kaprodi TRP. Wah, ini saya cukup harus menggali lebih dulu. Tetapi kalau kita melihat di rumah sakit, kita kebetulan sendiri atau keluarga kita sakit, kita akan mendapatkan hasil dari produk-produk yang kita bahas. Di antaranya mungkin Anda pernah mendapatkan hasil ronsen, ya kan? Atau mungkin hasil MRI ya yang lebih canggih, atau CT scan, CT scan, atau bahkan yang lebih canggih ada namanya yang kaitannya sama nuklir ya mungkin ada radioterapi. Nah, ini semua dipelajari di program studi ini. Nah, saya pengen tahu ini Mbak Titis. Seperti apa program teknologi radiologi pencitraan ini? Jadi program studi teknologi radiologi pencitraan ini di TRPUMT ini kita bahas radiologinya dulu. Ya, karena mungkin sangat awam untuk masyarakat radiologi itu sudah mengenal produknya tapi masih belum. Bahkan kalau orang awam yang baru tahu radiologi udah mindsetnya adalah radiasi biasanya kalau kuliah di situ nanti terkena radiasi terus-menerus atau enggak kayak gitu. Sebenarnya tidak seperti itu. Kini sangat menarik di Prodi TRP karena kita membahas nantinya mereka adalah sebagai salah satu profesi yang sangat berperan penting ketika di dalam diagnosa penyakit Ketika penunjangan itu ada modalitas yang kita gunakan untuk mahasiswa operasikan. Itu misalnya yang tadi paling dasar adalah alat ronsen atau pesawat radiologi. Kemudian nanti ketika di advance-nya itu ada CT scan, MRI, kemudian radioterapi, kedokteran nuklir. Itu semuanya kita pelajari di D4 TRP ini. Bekanya TRP karena tadi teknologi radiologi pencitraan cukup panjang nama prodinya. Nah, itu kita pelajari materi itu semua materi tidak hanya materi sih, tapi juga praktikumnya mahasiswa melakukan secara langsung di lapangan rumah sakit. Nah, itu
keunggulan dari TRP itu ada berbagai macam ya, karena kita tahu sekarang digitalisasi di sekarang itu sangat maju ya, sangat berkembang pesat. Teknologi berkembang pesat begitu cepat. Apalagi nanti di berbagai rumah sakit modalitasnya semakin canggih. Nah, itu kita harus perlu mengikuti zaman. Ya, kita harus mengikuti zaman sehingga mahasiswa juga perlu mengetahui materi-materi atau teori-teori dan juga istilahnya hal-hal yang teknologinya yang untuk nanti ke radiologi. Ya, salah satunya adalah artificial intelligence. Nah, itu kita lakukan ke mahasiswa ya supaya lebih paham tersebut, dengan itu menjadi sebuah penciri atau keunggulan dari prodi TRP UMP. Oke, luar biasa. Kalau kita lihat ya, dunia kesehatan itu hari ini cukup banyak ya, rumah sakit, klinik, atau bahkan untuk teknologi ini di kelas klinik juga sudah mulai ada ya, minimal ronsen ya. Minimal ronsen. Nah, sehingga dengan adanya banyaknya fasilitas layanan kesehatan ini membutuhkan sumber daya manusia, ya kan, membutuhkan orang yang untuk menghandle di situ. Nah, ini peluang yang sangat menarik bagi mereka-mereka yang dengan latar belakang pendidikan apa misalnya gitu. Ya, kalau untuk biasanya orang awam itu kita hanya disebutnya tukang ronsen. Ya, tukang ronsen. Padahal cakupannya lebih luas ya, apalagi untuk yang jenjang sarjana terapan seperti D4 TRP. Itu kita bisa mengoperasikan tadi berbagai alat yang advance atau canggih. Bahkan kita bisa mengoperasikan USG juga ya, CT scan, MRI, radioterapi, kedokteran nuklir. Jadi tidak hanya ronsen aja gitu. Karena kalau hanya ronsen aja kan itu hanya masih dasar sekali, masih cakupannya terlalu sempit gitu. Kita itu bisa melakukan berbagai pemeriksaan kepada pasien itu dengan berbagai modalitas tadi. Istilahnya multimodalitas. Nah, itu sangat menarik untuk masyarakat paham terkait tersebut. Jadi dunia radiologi itu sangat luas. Ini bisa jadi alternatif ya, mungkin bagi Anda pemirsa yang masih saya mau mencari jurusan apa nih yang kira-kira pas gitu. Nah, itu kira-kira basic keilmuannya kalau dari SMA atau SMK itu memungkinkan untuk bisa masuk di prodi ini. Kalau untuk di UMP sendiri ya, untuk basic dari apapun itu bisa masuk ke prodi ini. Memang lebih bagusnya adalah basic lebih ke IPANG ya, maksudnya ke pengetahuan alam. Tetapi untuk yang IPS pun ya biasanya memungkinkan juga karena nanti kan kita memberikan materinya dari dasar ya, karena yang kita perlu ketahui pembelajaran yang ada di radiologi itu selain teknik pemeriksaan tadi, kita juga belajar tentang anatomi fisiologi, kita belajar fisika pencitraan, kemudian kita juga belajar tentang proteksi radiasi yang mutakhir. Ya, jadi nggak cuma teknik pemeriksaan aja. Biasanya kan kita dianggap hanya bisa click and play, tetapi nggak seperti itu ya. Ternyata saya dengarkan mata kuliahnya ini cukup agak mikir juga nih. Tapi mungkin kelihatannya proses pembelajarannya tidak sepusing itu ya, karena sudah didukung oleh sarana prasarana laboratorium yang mendukung. Tetapi untuk bisa lebih tahu detail nanti sarana prasarananya seperti apa, nanti kita akan bahas lagi nih di segmen yang berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Pojok Kampus.
Kembali lagi di pojok kampus yang dipersembahkan oleh Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kalau di segmen 1 tadi kita sudah membahas tentang memahami ya teknologi radiologi pencitraan. Ini dengan kaprodinya yang membahas tentang apa itu teknologi radiologi pencitraan. Berikutnya saya kalau lihat di pengantar, video pengantar itu menunjukkan berbagai macam alat-alat ya, yang cukup canggih ya. Nah ini memang sudah dimiliki di Prodi TRP ini. Ya, alhamdulillah kalau untuk di Prodi TRP UMP sudah memiliki laboratorium yang sudah standar, ya standar Kementerian Kesehatan. Ya, untuk apa saja mungkin bisa disebutkan? Untuk laboratorium yang kita miliki, yang pertama ada laboratorium radiografi. Di situ isinya adalah pesawat sinar X, ya untuk yang kita biasa katakan ronsen. Kemudian kita juga punya laboratorium radiografi. Jadi di situ selain kita belajar tentang komputerisasi, kalau di radiografi itu, radiofotografi maksud saya, radiofotografi itu kita belajar tentang yang melakukan di kamar gelap ya. Jadi pengolahannya di kamar gelap. Cara automatic processing. Ya, selain automatic processing tadi, kita juga punya yang komputerisasi ya, namanya komputer radiologi. Ya, di selain itu kita juga punya laboratorium CT scan. Ya, CT scan di kami itu masih aktif ya. Kita katakan masih mengeluarkan sinar X, jadi bisa dilakukan pemeriksaan ke, kalau kita ke phantom ya, bukan ke manusia. Kalau ke manusia berarti nanti mahasiswa kena radiasi, kasihan kayak. Ya, jadi kalau kita melakukan simulasi untuk praktikum di laboratorium, kita menggunakan phantom yang memang sudah terstandarisasi, bisa memperlihatkan layaknya tulang manusia ya. Seperti itu. Kemudian kita juga punya laboratorium USG. Ya, kalau USG itu nanti kita langsung ke Probandus ke mahasiswa, masing-masing mahasiswa, karena USG itu kan tidak mengeluarkan radiasi. Jadi cukup safety untuk praktek ya, untuk sesama, misalnya sesama teman ya, untuk melakukan USG. Kita langsung terjun seperti itu ya. Jadi tidak hanya teori saja di dalam kelas, tetapi kita langsung terjun di dalam laboratorium. Kemudian selain itu kita juga punya laboratorium anatomi ya. Laboratorium anatomi ini kita integrasi bekerja sama tim teaching dengan Fakultas Kedokteran UMP. Ya kebetulan di UMP ada Fakultas Kedokteran, jadi ini kolaborasinya langsung ya. Iya, betul sekali ya. Jadi kolaborasi langsung dengan Kedokteran UMP, dan juga mereka menjadi staf mengajar kami supaya istilahnya mahasiswa mendapatkan materi yang mumpuni ya. Pengalaman yang betul-betul empiris ya. Dokter yang mengajar di kami juga dokter spesialis radiologi. Jadi memang sudah benar-benar istilahnya memahami bagaimana anatomi yang misalnya ada patologinya, anatomi yang normal dan lain-lain, itu mahasiswa mendapatkan ilmu itu semua. Selain kedokteran, itu kami juga, karena penciri kami adalah pengolahan citra digital tadi, ya, ada materi atau mata kuliah AI dan pengolahan citra digital. Itu kami tim teaching juga ya, dengan dosen TI ya, teknologi informatika di Fakultas Teknik dan Sains. Jadi mereka langsung bisa melakukan citra-citra digital ronsen tadi. Luar biasa. Ya, dilakukan, diolah dengan software-software yang sudah advance. Luar biasa. Saya bisa simpulkan ya dari informasi yang saya dapat ini, bahwa kebutuhan praktek terapan ya di dunia kerja, dari mulai klinik, mungkin rumah sakit tipe D, yang tipe C, mungkin tipe B ya, dengan teknologi ini radiologi pencitraan. Ini bukan pencitraan kita di politik ya. Bukan ya, Pak. Tapi ini pencitraan bagaimana merekam ya. Merekam, membaca, memotret itu. Dan itu semua dengan nanti kuliah di prodi ini, Anda punya peluang bekerja di semua fasilitas kesehatan, baik yang tingkat klinik maupun sarana prasarana, alatnya, laboratoriumnya sudah sangat lengkap. Selain itu juga tadi ada
kolaborasi ya. Iya, betul. Kolaborasi dengan dokter ya. Kan ini nanti akan di dunia kerja akan berkolaborasi juga. Iya, betul. Ya kan, Kolaborasi antara juga dengan dokter. istilahnya apa ini? Radiologi profesi ini? Profesi di radiologi terapan ini misalkan kan ada suster, ada dokter, ada perawat, ada apa Oh gitu. iya, kalau untuk TRP ini nanti lulusannya adalah menjadi radiografer. Oh, radiografer. Ada fotografer, ada radiografer ya. Radiografer ini ya foto, tetapi kalau biasanya fotografer itu kan motretnya yang di luar, ya kan. Kalau radiografer itu motretnya yang di Yang di dalam. dalam, Dan iya. itu teknologinya berjenjang yang sangat lengkap. Pengajarnya gimana, Mbak? Gimana? Di SDM untuk apa namanya dosen-dosennya untuk mengajarkan berbagai macam teknologi sampai ke AI itu sangat ini ya, sangat Iya, kalau lengkap. untuk pengajar di TRP UMP itu sudah sesuai dengan bidang keahlian ya. Jadi untuk yang di bidang radiologi itu kami lulusannya adalah imaging diagnostik ya. Jadi kami imaging diagnostik ada yang mengambil misalnya spesialisasi MRI, ada yang mengambil spesialisasi CT scan. Kemudian kami juga ada tadi staf mengajar dokter spesialis radiologi, kemudian ada staf pengajar dosen teknologi teknik informatika, yaitu untuk menunjang supaya mahasiswa dapat mengolah citra tadi, pengolahan citra digital. Ya kalau tadi yang imaging diagnostik berarti untuk supaya mahasiswa bisa melakukan pemeriksaan dengan baik dan benar ya, sesuai standarnya. Ya, seperti itu. Itu tidak hanya apa ya, play ya, apa tadi istilahnya? Click and play Click aja. and play saja Yeah. ya, tetapi si mahasiswa ini atau calon radiografer ini dia dibekali dengan ini kemampuan membaca. Bukan Mas Robi, kalau untuk kemampuan membaca Itu kolaborasi. gambarannya adalah dokternya. Dokternya. Oke, ditahan dulu. Iya, informasinya kita harus sedikit-sedikit ya, biar paham sama tentunya biar nanti kita lebih memahami. Anda pokoknya yang ingin menjadi radiografer, jangan kemana-mana ya. Ini ada informasi yang sangat-sangat menarik dan tetap di pojok kampus. Ya, masih dengan pojok kampus yang dipersembahkan oleh siapa lagi kalau bukan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, ini program teknologi radiologi pencitraan ini ternyata di Indonesia cukup langka ya. Ya, betul. Hanya ada 10 mungkin ya 10 tempat dan UMP atau program TRP ini yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan
satu-satunya atau menjadi bagian yang cukup penting ya, karena hanya dia sudah D4 ya kan. Dia bisa langsung S2, nanti bisa lanjut S3. Artinya Anda bisa menjadi radiografer yang memang betul-betul mumpuni di bidangnya. Nah, saya sekarang tertarik nih untuk melihat proses pembelajarannya. Ini proses pembelajarannya gimana antara teori dengan prakteknya? Gini Mas Robi, jadi memang UMP ini ya, prodi TRP UMP memang satu-satunya prodi D4 di Jawa Tengah bagian barat. Ya. Jadi di TRP UMP juga kalau dilihat dari Indonesia, itu program studi swasta nomor 2 ya di Indonesia. Jadi masih istilahnya memang lulusan prodi D4 itu masih sedikit, tetapi itu menjadi peluang yang besar nantinya lulusan dari prodi TRP UMP. Ya kalau untuk pembelajarannya di TRP UMP ini itu karena ini adalah pendidikan vokasi, jadi 60% adalah praktikum, 40% adalah teori. Ya, poin plusnya adalah mahasiswa tidak secara teoritis terus-menerus ya di dalam kelas, tetapi mereka lebih banyak mengeksplor di laboratorium dan juga kalau di luar berarti di rumah sakit. Karena di TRP UMP ini dari semester dini ya, jadi dari semester 3 mereka sudah diterjunkan di rumah sakit. Sudah langsung praktek ya. Sudah langsung praktek di rumah Itu sakit. berapa semester biasanya kalau D4 ini? Kalau D4 kan berarti jenjangnya sarjana terapan berarti 8 semester. Oh, 8 semester sama setara dengan S1 ya. Setara dengan S1. Dan 60% itu praktek, 40% teori. Dan prakteknya tidak hanya di laboratorium, tetapi dia praktek langsung di rumah sakit yang melayani pasien publik gitu. Dan ini nggak sembarangan, saya dapat bocoran. Katanya ada berapa rumah sakit yang sudah bermitra dengan TRP UMP ini? Cukup banyak ya untuk rumah sakit yang sudah bermitra dengan TRP UMP. Mungkin 20 lebih rumah sakit sudah bermitra dengan kami. Untuk wilayahnya ya, karena kami di Jawa Tengah ya berarti ada yang di Jawa Tengah, kemudian kami juga mitra dengan daerah Jakarta, kemudian Solo, Jogja, kemudian di Jawa Barat itu kami bermitra dengan daerah-daerah yang cakupan luas tersebut. Karena kami juga membutuhkan kompetensi-kompetensi yang advance ya, kita juga butuh rumah sakit yang istilahnya mempunyai teknologi-teknologi yang advance. Contohnya misalnya di rumah sakit pemerintah atau di rumah sakit swasta gitu? Iya, betul. Misalnya di rumah sakit pemerintah kami di RSUP Dr. Sarjito itu kan di sudah Jogja ya? Wah, rumah itu sakit sudah pusat, rumah sakit nasional itu. Rumah sakit nasional. Kemudian kalau untuk yang di Banyumas, misalnya RSUD Banyumas, kemudian RSUD Susilo Tegal, kemudian Kardinah Tegal, kemudian juga ada beberapa RSUD yang punya modalitas lengkap itu kami sudah bekerja sama. Kemudian selain yang pemerintah, kami juga bekerja sama dengan yang swasta, contohnya misalnya yang sudah internasional seperti Siloam Jakarta, Husada Jakarta, kemudian ada juga misalnya daerah Solo kita dengan Indriati Solo Baru, seperti itu nggak tanggung-tanggung. Nggak tanggung-tanggung. Biasanya kalau langsung latihannya di rumah sakit rumah sakit yang besar dengan teknologi yang mumpuni ya. Jadi kompetensi mahasiswa itu bisa tercapai. Iya, artinya dengan praktek langsung seperti itu, ini keilmuannya itu betul-betul di atas rata-rata. Sehingga nanti untuk mungkin masuk ke rumah sakit tipe B atau klinik-klinik itu sudah gampang lah gitu ya. Karena sudah terbiasa dengan teknologi sarana prasarana yang cukup canggih. Dan berkaitan dengan tadi sudah dibahas tentang teknologinya, bagaimana mereka bisa melakukan satu latihan atau praktek langsung di lapangan dengan kemampuan yang berjejaring yang sangat luar biasa. Nah, selain itu di bagian akhir itu mereka mungkin bisa melakukan biasanya kalau kita ngambil S1 ada skripsi atau ada bisa dikonversi dengan hasil karya ilmiah lain, itu seperti apa? Baik Mas Robi, kalau di UMP ini kan ada keunggulan juga ya universitasnya.
selain mahasiswa mengambil skripsi, sebenarnya mereka bisa lulus non skripsi atau lulus tanpa skripsi. Nah, ini yang menjadi poin plus ya untuk kuliah di UMP. Begitu juga di TRP UMP, dia bisa mengambil yang konversi skripsi dengan menerbitkan contohnya artikel ilmiah di jurnal nasional atau internasional, atau mereka misalnya membuat buku ber-ISBN dan lain-lain. Untuk mahasiswa kami sendiri itu kan sudah kami bekali praktek di rumah sakit dari semester 3. Jadi semester 3, 4, 5, 6, 7, 8 mereka melakukan praktek langsung ya, terjun ke lapangan, sehingga ketika di semester 3 itu mereka sudah belajar untuk mencari sebuah kasus, ya studi kasus dari berbagai pasien yang mungkin dirasa mereka adalah kasus yang menarik, yang menarik untuk dibahas, untuk diteliti. Nah, itu kita mewajibkan setelah magang atau PKL di situ membuat sebuah laporan kasus dan artikel ilmiah. Dan kita harapannya adalah artikel ilmiah dari semester 3 itu diterbitkan sudah bisa di diterbitkan jurnal nasional, sehingga nggak perlu repot-repot bikin skripsi gitu ya. Kalau memang sesuai ya bidangnya, yang sesuai dengan peraturan dari prodi, itu bisa dijadikan pengganti untuk skripsi. Nah, itu sangat poin plus untuk mahasiswa, sehingga ketika setelah PKL sudah nggak mikirin skripsi lagi, seperti luar itu. biasa ini informasinya. Sampai di titik ini saya sudah cukup punya gambaran. Akhirnya saya mikir gini, ini kalau sekolah kan ujungnya kepingin bekerja, ya kan? Betul. Kalau di TRP ini bekerjanya untuk menjadi radiografer. Radiografer itu sekarang kalau bicara di Universitas Muhammadiyah dengan jaringan Muhammadiyahnya, ada PKU Muhammadiyah di Indonesia ada berapa banyak, klinik Muhammadiyah di Indonesia ada berapa banyak, belum lagi rumah sakit milik pemerintah, kemudian rumah sakit milik swasta. Ini peluang pekerjaan yang begitu luas, dan bagaimana kuliahnya dan seterusnya saya masih punya informasi untuk Anda nanti di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Pojok Kampus. Kembali lagi di Pojok Kampus yang dipersembahkan oleh Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, di segmen keempat ini, tadi di segmen 3 akhir saya sudah sempat ya, peluang kerjanya apa nih? Artinya dengan kuliah di sini apakah nanti worth it ya untuk masuk ke dunia kerja. Nah, ini mungkin sudah berjalan, mungkin gimana alumninya gitu, Mbak Titis? Sebenarnya ya Mas Robi, kalau untuk kita lulusannya nanti tidak hanya menjadi radiografer saja, ya tidak hanya menjadi radiografer advance atau ahli di rumah sakit maupun klinik, tetapi untuk lulusannya itu bisa menjadi aplikan alat kesehatan, ya kemudian bisa juga menjadi asisten peneliti, ya jadi cukup banyak lulusan radiografi, radiologi selain menjadi radiografer. Ya, jadi nanti kalau untuk daya serap lulusan untuk yang khususnya TRP UMP ini, alhamdulillah untuk yang angkatan kami ya yang sudah lulus itu kurang dari 6 bulan sudah bekerja semua. Ya. Ini sangat ini ya, berarti kebutuhannya sangat tinggi ya. Kebutuhannya sangat tinggi karena yang tadi di Indonesia baru ada 10 prodi 10 prodi D4, sehingga ketika mereka lulus pasti banyak yang
istilahnya permintaan dari rumah sakit untuk kebutuhan radiografer ya untuk D4. Oke. Nah ini kalau saya punya pengalaman begini Mbak Titis, saya mau MRI di salah satu rumah sakit ya, itu untuk mendaftar sampai akhirnya dilayani itu butuh waktu yang cukup panjang gitu ya, bisa mencapai ada yang kalau menggunakan jaminan kesehatan itu bisa nunggu sampai 4 bulan sampai 6 bulan. Artinya kebutuhan orang untuk teknologi ini dari mulai kalau ronsen mungkin bisa cepat ya. Kalau CT scan juga mungkin bisa cepat. Tapi kalau sudah masuk pada MRI terus radioterapi itu pelayanannya masih butuh ini terbatas oleh sarana prasarananya dan juga tentunya SDM-nya gitu loh. Artinya bicara peluang ini sangat peluang Anda yang tertarik untuk menjadi radiografer. Nah, di luar itu tentunya kalau kita membaca peluang kan ada dua ya Mbak Titis, ada sebagai profesional, ada juga sebagai akademisi, ya kan? Artinya dengan D4 ini nanti bisa studi lagi S2, kalau yang seneng ngajar bisa jadi dosen juga. Gimana itu Mbak Titis? Jadi kalau untuk yang lulusan D4 ya, selain misalnya tadi praktisi ya di rumah sakit, bisa juga menjadi akademisi. Kalau D4 jadi akademisi berarti jadi asisten peneliti, misalnya jadi laboran di kampus. Nah itu kan minimal adalah D4. Ya kalau pengen lebih jenjang yang lebih tinggi jadi ke S2 berarti bisa untuk menjadi dosen radiologi. Nah ini sangat prospek yang sangat besar juga ya untuk lulusan radiologi untuk menjadi dosen, nah seperti itu. Dan juga untuk menjadi radiografer di rumah sakit. Dan juga untuk TRPUMP ini supaya kami bisa daya serap lulusannya tadi bisa 6 bulan kurang itu sudah bekerja semua, kami mengepush mahasiswa, mendorong mahasiswa supaya banyak prestasi juga ya, jadi nggak cuma kuliah pulang ya untuk perkuliahan, mereka harus aktif di kampus, kemudian beberapa juara-juara juga istilahnya diraih oleh mahasiswa kami dari internasional, nasional maupun regional. Ya, ini cukup banyak. Ini menarik nih. Kalau tadi alumninya belum lulus sudah diinden untuk bekerja, ya kan? Atau bahkan mungkin baru lulus 6 bulan ya sudah langsung bekerja gitu. Di dunia pendidikannya itu kan kita kalau perguruan tinggi mengenal tridharma perguruan tinggi ya, ada penelitian, pengabdian, pendidikan. Tentunya ada itu tadi, inovasi-inovasi, temuan-temuan baik dari dosen atau mahasiswa yang bisa cukup membanggakan. Seperti apa ini Mbak Titis? Ya contohnya di 2023 kemarin ya, mahasiswa kami ada 2 mahasiswa itu lolos mendapatkan medali emas di Malaysia. Jadi ajang internasional ini berkolaborasi dengan tim FIKES ya, tim Fakultas Ilmu Kesehatan. Mereka membuat sebuah produk dengan basis IoT, Internet of Things. Jadi nanti menggunakan string pump berbasis Internet of Things dan juga phlebotomy ya, pengambilan sampel darah dengan secara otomatis dengan Internet of Things. Selain itu yang tadi dari bekal mahasiswa semester 3 itu sudah membuat artikel ilmiah, ketika di rumah sakit itu mahasiswa kami sudah menjuarai beberapa kejuaraan nasional, misalnya juara ISAI, kemudian lolos Kemendikbud Ristek Dikti di program kreativitas mahasiswa. Di program kreativitas mahasiswa. Jadi pendanaan hibah dari Kemendikbud itu kami berturut-turut lolos ya, di TRPUMP ya. Jadi dari tahun 2022 sampai 2024 ya, jadi 2022, 2023, 2024 kami lolos Kemendikbud Ristek Dikti untuk PKM AI. Ini sangat membanggakan untuk mahasiswa kami ya, untuk prodi kami juga, karena memang untuk lolos itu cukup sulit cukup sulit. Hanya di UMP juga yang lolos hanya sedikit seperti itu. Oke, informasinya sudah cukup lengkap ya. Ini di bagian akhir saya kepingin apa ya, Mbak Titis mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau calon radiografer nih. Baik, teman-teman, kalau yang tertarik dengan modalitas canggih, alat canggih,
bisa mendaftarkan diri Anda ke program studi teknologi radiologi pencitraan UMP. Nah, ini menjadi hal yang penting untuk kalian supaya bisa bekerja dengan cepat karena memang kebutuhannya cukup tinggi di Indonesia. Nah, Oke, luar biasa. Iya, dari pembicaraan saya sama Kaprodinya TRP, Mbak Titis ini, saya cukup jelas ya untuk mendapatkan informasi kalau kita mungkin Anda yang saat ini sedang mencari kampus untuk studi, ini sebagai profesi radiografer ini cukup menarik karena kebutuhannya masih cukup banyak dan cukup luas. Yang pertama, tidak hanya Anda sebagai praktisi radiografer, Anda juga bisa jadi akademisi. Karena ini D4 sudah bisa studi lanjut ke Master S2. Selain itu juga Anda bisa menjadi researcher ya atau peneliti. Kita punya lembaga misalnya BRIN ya kan, Badan Riset itu kan, dan cukup banyak yang artinya bisa digali untuk ke depan output dari program studi TRP ini. Nah, Anda bisa cari informasinya di halaman digital mungkin cukup banyak ya. Sudah ada, tinggal ketik gitu, di situ kita akan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Itu saja spesial dari program TRP Fakultas Ilmu Kesehatan, dan tentunya saya mohon maaf apabila dalam memandu acara ini ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.